Pembagian ordo dalam kelas Inarticulata. Yang pertama adalah ordo Lingulida, yang kedua adalah ordo Acrotretida. Ordo Lingulida, cangkangnya berbentuk kecil dan memanjang. Genus Lingula, contohnya Lingula cuncata, terdapat hampir di seluruh dunia dan mulai ada sejak zaman Ordovicium. Ini contoh dari ordo Lingulida, yaitu genus Obolus johni, berumur Kambrium sampai Ordovicium di Eropa, Amerika, dan Asia. Ordo Acrotretida dari kelas Inarticulata. Cirinya pedicle valve umumnya cembung dan sirkular membundar, serta reliefnya tinggi. Ini contohnya cembung, membundar, dan reliefnya tinggi. Sedangkan brachial valve-nya umumnya datar atau flat. Ini dari kelompok Orbiculoida yang berumur Ordovicium sampai Kapur. Ada kelompok lainnya yaitu dari kelompok Crania yang berumur Ordovicium sampai sekarang. Ini contoh lain dari ordo Acrotretida, yaitu dari kelompok Crania yang berumur Ordovicium sampai Resen. Ini adalah contohnya Crania trentotensis. Bisa dilihat di sini pedicle-nya menonjol dan relatif membundar. Ini adalah dari kelompok yang lain, fosil dari kelompok Crania. Bisa kita lihat di sini bahwa bagian dari brachial valve-nya relatif flat. Kelas Articulata dari filum Brachiopoda. Kelas ini adalah yang memiliki engsel. Ciri utamanya, cangkang umumnya terbentuk dari karbonat, memiliki engsel dan umumnya memiliki lopopores, terdapat sejak zaman Kambrium dan melimpah dari mulai Ordovicium sampai Karbon, serta mencapai puncaknya pada zaman Devon. Ordo Ortida dari kelas Articulata. Umumnya memiliki sepasang cangkang, sangat biconvex dan straight hinge line, memiliki impunctate cell atau tidak terdapat indikasi perforasi sama sekali. Ada dua suborder, yang pertama Ortaceae yang impunctate, contohnya Ortida yang relatif flat. Kemudian Dalmanellacea yang memiliki garis-garis ornamentasi yang tipis, contohnya Dalmanella, umurnya dari Ordovicium sampai Devon. Kemudian ada Finlandostropia atau Platystropia ponderosa yang berumur Ordovicium sampai Upper Permian atau Permian atas. Ordo Stropomenida. Seperti Ortida yang diperkirakan merupakan nenek moyang atau ancestornya, Ordo Stropomenida ini cangkangnya umumnya juga memiliki straight hyaline yang jelas. Ciri lain dari Ordo Stropomenida ini adalah cangkangnya pseudopunctate atau cangkangnya tidak berpori, tetapi terdapat bentuk-bentuk kanal yang disebut taleolae. Dan umumnya salah satu cangkangnya cekung, brachial valve, dan cangkang lainnya cembung dengan radial ribs yang jelas. Kisaran umurnya dari Ordovicium sampai Jura. Masih dari Ordo Stropomenida, yang lainnya yaitu Stropomena. Bentuknya seperti ini, ada Conetes yang hampir flat, umurnya dari silur tengah sampai Permian. Kemudian ada Leptaena yang cangkangnya cembung dan cekung, umurnya dari Ordovicium sampai Karbon. Contoh lain dari Ordo Stropomenida yaitu Productus, bentuknya sangat khas seperti ini, berukuran besar dengan pedicle valve yang sangat cembung, serta brachial valve yang sangat cekung. Ini brachial valve, ini pedicle valve. Cangkangnya dilengkapi dengan bermacam-macam spine atau duri yang besar, serta terdapat trail pada permukaan cangkangnya. Umurnya adalah karbon bawah. Berikutnya adalah Ordo Pentamerida. Ordo Pentamerida ini juga merupakan turunan langsung dari Ordo Ortida, di mana cangkangnya juga bersifat impunctate atau tidak memiliki pori. Umumnya berukuran besar dan sangat biconvex, memiliki hinge line yang pendek dan deltirium yang terbuka. Kisaran umurnya dari Ordovicium sampai Perm. Ini contoh dari Ordo Pentamerida, yaitu Pentamerus. Halus
dan agak melengkung. Terdapat spondilium, ini spondilium, yaitu tempat menempelnya otot yang panjang yang dibatasi oleh dua septa paralel atau batas kamar, sehingga cetakannya mold terbagi menjadi 5 bagian atau penta, 5 dalam bahasa Latin artinya pemunculan utamanya pada zaman Silur. Ordo Rinconellida. Genus ini memiliki cangkang impuntate yang tidak memiliki perforasi atau pori dan fibros, spherical dan hinge-line yang pendek. Umumnya dilengkapi dengan sulcus atau lubang pembuangan dan lipatan yang berbentuk paruh yang menonjol pada pedicle valve, sehingga disebut rostrate. Diperkirakan merupakan turunan dari Pentamerida sebagai nenek moyangnya atau ancestornya. Pertama kali muncul pada Ordovicium tengah dan mencapai puncak penyebarannya pada Mesozoikum. Ini contoh Ordo Rinconellida, contohnya genus Pugnax yang tidak memiliki rib dan pada bagian dorsalnya atau brachial valve-nya terlipat dengan kuat. Umurnya dari Devon sampai Perm. Rinconellida berbentuk segitiga dengan sulcus dan lipatan. Umurnya dari Trias sampai Kapur. Ini contoh dari Ordo Rinconellida yang lain. Contohnya Lepidosiklus, memiliki hinge line, tidak ada sulcus, rib yang jelas, dengan ornamentasi lipatan. Berikutnya adalah Ordo Spiriferida. Ordo Spiriferida ini adalah kelompok fosil Brachiopoda yang terbesar dan penting, di mana sebagian besar cangkangnya bersifat impunctate, tidak berpori, dan sebagian kecil bersifat punctuate. Memiliki radial rib atau cangkang yang terlipat, disebut sebagai juga folded cells, dan bersifat strongly biconvex. Biasanya terdapat interarea yang mudah teramati pada pedicle valve tetapi tidak terdapat pada brachial valve. Penyebaran vertikal ordo ini adalah dari Ordovicium tengah sampai Perm atas. Ada beberapa yang berhasil bahkan sampai luas lebih muda lagi sampai Lias atau Mesozoikum. Ini adalah contoh Ordo Spiriferida yang berumur Silur sampai Devon, yaitu Atripa. Pada brachial valve terdapat dua spiral bands yang melengkung ke arah luar dari spondilium atau brachidium dan membentuk lembah yang menyempit ke bagian tengah dari brachial valve. Atripa, pedicle valve-nya biasanya relatif flat atau datar, terdapat sulcus, brachial valve lebih melengkung. Terdapat radiating rib yang melengkung, radial secara radial pada kedua kelopak cangkangnya. Ini adalah contoh genus Athyris dari Ordo Spiriferida. Genus ini memiliki dua kelopak cangkang yang relatif melengkung, secara equal sama, serta terdapat ornamentasi spiny seperti jarum-jarum yang terputus-putus, yang tidak kontinu, yang mengarah ke arah luar. Sangat melimpah pada zaman Devon tengah dan Devon atas. Ini contoh dari genus Spirifer, Ordo Spiriferida. Karena genus ini jumlah variasinya sangat banyak dan terbagi menjadi beberapa genera, maka penamaan Spirifer adalah penamaan kelompoknya. Spirifer ini bentuknya sangat khas dan mudah dikenali, serta biasanya dijadikan fosil indeks Devon karena kelimpahannya terjadi pada zaman Devon. Dicirikan oleh long light straight hinge lines di sebelah sini, interarea pada pedicle valve berkembang dengan baik, ini, dan deltirium biasanya terbuka, di sini tidak terlihat. Perkembangannya utamanya pada zaman Devon, tetapi tetap ada sampai Karbon, walaupun tidak semelimpah pada zaman Devon. Ini masih dari Ordo Spiriferida, contohnya Spiriferina, termasuk ke dalam kelompok Spirifer yang berukuran sedang, strongly curved ribnya terlengkungkan dengan kuat, punctate cell, memiliki lipatan dan sulcus yang berkembang baik dan jelas, umurnya Trias dan Lias, Mesozoikum.
Ordo yang berikutnya adalah ordo Terebratulida. Secara umum, cangkangnya bersifat punktet, yaitu terdapat kanal-kanal kecil yang menerus sampai permukaan cangkang. Permukaan cangkang relatif licin, smooth, hix line relatif pendek, memiliki foramen atau lubang berbentuk bundar pada bagian paruh. Diasumsikan merupakan turunan dari kelompok Dalmanelaceae dari ordo Orthida. Pemunculan pertamanya diketahui sejak silur atas dan mencapai puncak perkembangannya pada zaman Kapur di Mesozoikum. Ini contoh Terebratura dari ordo Terebratulida. Cirinya, cangkangnya relatif permukaannya halus, smooth, membundar sampai memanjang oval, memanjang sampai membundar dengan foramen pedikel yang bulat ini dan tidak memiliki rib. Umurnya sangat muda dari Miosen sampai Pliocene. Ini adalah contoh lain dari ordo Terebratulida dari genus Stringocephalus. Ukurannya besar, biconvex, biasanya memiliki permukaan cangkang yang membundar dan licin. Bagian umbo dari pedicle valve menonjol keluar seperti paruh. Ini dan ini. Terdapat ridge, punggungan, yang tinggi pada bagian tengah ventral dari pedicle valve. Genus ini terdistribusi hampir ke seluruh dunia pada Devon Tengah, dan beberapa spesies menjadi fosil indeks jenjang Givetian yang setara dengan Devon Tengah bagian akhir. Pada slide ini akan diperlihatkan keterdapatan filum Brachiopoda dari waktu ke waktu dalam kerangka skala waktu geologi. Bisa dilihat di sini, ini adalah ordo Orthida, kisaran umurnya dari Kambrium bawah sampai Perm atas, tetapi dia sangat melimpah pada Ordovicium sampai Silur, sehingga dapat dijadikan fosil indeks Ordovicium silur apabila ditemukan secara melimpah. Berikutnya adalah ordo Stropomenida, terdapat dari Ordovicium bawah sampai Jura bawah. Cukup panjang penyebarannya, dan kelimpahannya adalah dari Silur sampai Trias. Ordo Pentamerida, dari Kambrium tengah sampai Devon atas. Kambrium tengah sampai Devon atas. Kelimpahannya dari Silur sampai Devon. Rhynchonelida, dari Ordovicium tengah sampai ada sampai sekarang. Kemudian Spiriferida, dari Ordovicium tengah sampai Jura. Ini Spiriferida, Ordovicium tengah sampai Jura, tetapi sangat melimpah di zaman Devon. Sehingga apabila ditemukan secara melimpah, ordo Spiriferida ini dapat dijadikan sebagai fosil indeks Devon. Yang terakhir adalah Terebratulida dari Silur atas sampai Resen. Berikut adalah perkembangan evolusi filum Brachiopoda berdasarkan kemiripan morfologinya. Yang pertama adalah dari kelompok Orthida yang berevolusi berkembang menjadi kelompok Stropomenida. Berikutnya adalah dari kelompok Pentamerida berkembang menjadi Rhynchonelida dan Atripa, kemudian Spiriferida. Dan yang terakhir adalah Terebratulida yang paling muda.